Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Nah, di video ini teman-teman saya masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang namanya panic attack. Sebelum saya lanjutkan, panic attack itu apa dan bagaimana cara mengatasinya, saya akan bercerita dulu. Dulu saya itu teman-teman merupakan seorang yang pemberani, seorang yang sangat kuat teman-teman. Pernah dulu ketika saya mau pergian, saya itu pergi saja, tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Terus lagi ketika di rumah sendirian saya tidak apa-apa. Bahkan dulu ketika di rumah sendirian itu saya merasa senang teman-teman. Karena apa? Saya itu bebas dan bebas mau ngapa-ngapain, bebas ngajak teman, bebas tidur malam ataupun bebas untuk begadang. Jadi ketika dulu sifat pemberani itu masih sangat melekat, tetapi setelah saya menderita yang namanya panic attack ataupun penyakit asam lambung ini, saya itu mentalnya itu agak jauh teman-teman, agak jauh berbeda antara sifat saya yang dulu dengan sifat yang saya sekarang teman-teman. Kalau dulu sifat saya itu pemberani, tidak memikirkan apapun, apa yang mau dilakukan saya lakukan. Nah, sekarang ketika sesudah terkena yang namanya penyakit asam lambung ini ataupun panic attack ini, saya itu orangnya sangat penakut. Ketika saya mau bepergian itu saya berpikir dua kali. Ketika saya berdiam diri di rumah sendirian saya itu takut, dan juga saya itu khawatir dengan keluarga saya. Nah, jadi sifat saya itu berbeda 180 derajat teman-teman antara saya yang dulu dan saya yang sekarang. Tetapi setelah kalian sembuh teman-teman, sifat ini akan hilang, akan kembali normal seperti dulu sebelum kalian terkena yang namanya panic attack ataupun terkena yang namanya penyakit asam lambung ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan teman-teman. Apa sih panic attack itu? Nah, panic attack itu teman-teman merupakan suatu gejala ataupun sensasi yang dirasakan oleh penderita asam lambung ini, di mana si penderita itu ataupun kita yang merasakan panic attack itu seolah-olah kita itu mau mati ataupun mau end pada saat itu juga, dimana kita itu biasanya menderitakan yang namanya panas dingin ataupun keringat dingin, sudah itu dada terasa deg-degan tidak karuan, jantung terasa mau copot, bahkan nadi kita itu terasa hilang. Dan pokoknya bagi penderita ataupun yang sudah mengalami yang panic attack itu sudah tahu bagaimana perasaan bagi orang-orang yang mengalami panic attack. Sungguh tidak nyaman dan kalau bisa jangan sampai terulang kembali. Terus kenapa kita itu terkena yang namanya panic attack? Nah, kita itu teman-teman bisa terkena yang namanya panic attack itu timbul biasanya karena pertama sifat kita, sifat perfeksionis, sifat yang kita itu merasa paling benar ataupun paling sempurna. Terus yang kedua, gejala dari anxiety ataupun gejala dari yang namanya asam lambung ataupun dispepsia kita. Nah, ini teman-teman bisa menimbulkan yang namanya panic attack. Ketika kita mempunyai sifat perfeksionis teman-teman, dan kita merasa kita itu takut tidak berguna ataupun kita itu merasakan kita itu sempurna, akhirnya timbul yang namanya anxiety teman-teman. Ketika kita anxiety teman-teman, kita itu mendorong sifat kita untuk terus ngotot ataupun sifat yang memaksa diri kita agar mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan atau agar memiliki sesuatu yang kita harus miliki. Nah, sifat yang ngotot ini teman-teman akhirnya bisa menimbulkan yang namanya depresi ketika apa yang kita mau itu ataupun apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Nah, ketika depresi ini muncul teman-teman, sebenarnya depresi itu ada beberapa teman-teman. Ada depresi yang umum dikenali orang-orang pada umumnya, yaitu depresi seperti gila. Tetapi bagi penderita asam lambung ataupun kita ini, depresinya itu teman-teman depresi ringan yang menyebabkan kita itu timbul gejala fisik dan gejala mental yang membuat kita itu lemah dan down teman-teman. Jadi ketika kita perfeksionis, timbul yang namanya anxiety, akhirnya timbul yang namanya depresi, dan akhirnya timbul yang namanya panic attack lagi teman-teman. Nah, akhirnya ini semua terus berulang kalau teman-teman ini masih memiliki yang namanya sifat perfeksionis dan juga rasa kecemasan yang berlebih, gejala dispepsia atau berlambungnya. Akhirnya ini semua teman-teman bisa menimbulkan yang namanya panic attack. Terus bagaimana cara menghilangkan panic attack itu? Nah, cara menghilangkan panic attack teman-teman itu yang pertama itu teman-teman harus percaya dalam hal ini ialah teman-teman itu harus setting ulang pikiran teman-teman, harus percaya yang namanya ketentuan Tuhan. Nah, ketika teman-teman percaya akan takdir ataupun ketentuan Tuhan, maka teman-teman itu akan lebih menerima kenyataan. Teman-teman itu akan bisa menerima ataupun berdamai dengan diri sendiri.
Terus teman-teman itu bisa yang namanya ketika apa yang teman-teman inginkan ataupun ketika apa yang teman-teman mau tidak tercapai, maka teman-teman bisa lebih menerima ataupun lebih bisa legowo bahwa semua yang kita mau itu tidak harus kita miliki ataupun tidak harus kita capai, teman-teman. Memang keinginan itu perlu, teman-teman, tetapi biasanya kita itu apa yang kita inginkan harus tercapai. Nah, ini yang menyebabkan kita itu terkena yang namanya panic attack. Nah, bagi teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman itu boleh berkeinginan ataupun boleh bercita-cita. Memang teman-teman, kita itu harus berkeinginan ataupun harus mempunyai cita-cita. Tetapi apabila keinginan ataupun cita-cita kita itu tidak tercapai, teman-teman itu harus bisa menerima kenyataan. Teman-teman itu harus bisa menerima bahwa semua apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita cita-citakan tidak tercapai. Ya, teman-teman terima saja bahwa itu semua merupakan ketentuan Tuhan, bahwa itu semua itulah pemberian dari Tuhan, sebatas itu. Maka teman-teman itu tidak menuntut diri sendiri ataupun tidak menekan batin teman-teman agar mendapatkan sesuatu yang memang harus atau sesuatu yang tidak harus teman-teman dapatkan. Seandainya teman-teman dalam tahun ini teman-teman itu mempunyai target harus membeli mobil atau membeli rumah, tetapi ketika pada kenyataannya target teman-teman itu tidak tercapai ataupun tidak terpenuhi, teman-teman harus berpikir, teman-teman harus bisa menerima kenyataan ini. Teman-teman harus bisa mawas diri bahwa rezeki yang kita terima dari Tuhan itu memang sebatas itu. Jadi Tuhan belum mengizinkan kita itu untuk memiliki sesuatu yang belum kehendaknya. Jadi teman-teman itu harus bisa menerima kenyataan, harus bisa berdamai dengan keadaan, harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah menerima kenyataan, sudah bersabar, sudah berdamai dengan diri sendiri, maka kemungkinan besar panic attack itu teman-teman akan hilang, teman-teman. Panic attack itu tidak akan terulang kembali. Maka teman-teman itu mulai dari sekarang cobalah untuk menerima diri sendiri, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri, cobalah untuk menerima kenyataan, cobalah untuk selalu bersyukur apa yang kita miliki, cobalah untuk pokoknya jangan memaksakan kehendak yang memang kita itu tidak mampu untuk melakukannya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekian dulu dari saya, penjelasan dari saya tentang panic attack ini. Semoga teman-teman tidak mengalami yang namanya panic attack. Terus lagi, semoga teman-teman yang telah mengalami panic attack ini tidak terulang kembali dan bisa kembali normal, bisa kembali baikan seperti dulu, dan bisa sepenuhnya sehat total dari penyakit asam lambung ini. Jangan lupa bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe video ini, serta nyalakan juga notifikasinya. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.